Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan virtual trip ya, yang dimana yang menjadi destinasi kali ini adalah Mesir. Nanti ada beberapa objek destinasi yang akan kita kunjungi secara live ya, secara live yang akan kita kunjungi yaitu berkaitan dengan kampus Al-Azhar, terus kemudian Benteng Salahuddin, kemudian kearifan lokal Mesir ya, yang nantinya memberikan kesan kepada kita terkait dengan pengalaman belajar bagaimana kita memahami gitu kan kultur yang ada di daerah Mesir, terus kemudian kehidupan akademis yang ada di daerah Mesir dengan dibimbing langsung oleh mahasiswa Al-Azhar di sana ya, yang kebetulan kita sudah bekerja sama dengan tim Avantur ya pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum kita beranjak kepada kegiatan ini ya, ada beberapa regulasi yang perlu dicermati ya berkaitan dengan pelaksanaan nantinya, yaitu yang pertama, kepada seluruh peserta diharapkan untuk menyalakan kameranya ya, dimulai dari sekarang. Seluruh siswa kelas 7, kelas 8 SMP dan kelas 10 dan kelas 11 SMA ya silakan untuk menyalakan kameranya ya. Dan juga untuk mematikan mikrofonnya ya, mute ya, terkait dengan supaya tidak mengganggu jalannya acara. Lalu kemudian nanti di akhir sesi terdapat kuis yang nantinya akan disediakan door prize atau hadiah yang menarik dari tim Avantur itu sendiri. Ya, maka dari itu silahkan simak dari awal hingga akhir sampai akhirnya nanti semoga salah 8 dari antara kalian itu mendapat door prize ya, yang akan diberikan oleh tim Avantur. Ya, itulah beberapa regulasi ataupun ketentuan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Untuk selanjutnya acara ini akan dihandle oleh rekan kita dari tim Avantur. Kepadanya saya silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada seluruh kawan-kawan, adik-adik, ikhwan fillah, sekolah Al-Wildan 3 BSD. Alhamdulillah pada hari ini, pada kesempatan ini kita bisa bertemu. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Afan Senapraja, kebetulan dari tim Avantur yang operator di virtual tour. Alhamdulillah pada hari ini virtual tour kita ke Egypt. Ada yang tahu Egypt? Adik-adik ada yang tahu Egypt? Egypt adalah Mesir. Mesir ini adalah di mana negara yang disebut dengan Dunia. Satu-satunya negara tertua di dunia. Menurut sejarah seperti itu, kawan-kawan. Baiklah, kita mulai saja acara ini. Kita buka acara ini dengan pembacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama mungkin akan disampaikan oleh Al-Ustadz Tri Suhartono SPD. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita semua bisa mengikuti kegiatan tahunan
yang sering kita laksanakan 1 tahun 2 kali jika dalam kondisi normal. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepanitiaan kegiatan virtual field trip, ketua pelaksana kegiatan, wakil kepala sekolah SMP, serta direktur pendidikan yang telah mensupport penuh kegiatan acara field trip ini, dan saya diminta untuk mewakili sebagai atau memberikan sambutan perwakilan dari kepala sekolah, yang dimana saya sendiri, Tri Suhartono, seperti yang sebagaimana disampaikan oleh moderator tadi, saya mewakili untuk memberikan sambutan untuk anak-anak sekalian. Alhamdulillah, acara ini jika tampak di belakang layar begitu meriah, kemudian begitu seru tentunya, karena anak-anakku sekalian tentu akan menunggu. Kita ingin berjalan-jalan. Biasanya kita melaksanakan kegiatan field trip ini hanya di Indonesia dan secara langsung. Biasanya kita ke taman safari, ke Dufan, dan lain sebagainya. Tapi makin tahun, itu kegiatan field trip yang seperti itu terjadinya penurunan minat dari anak-anak sekalian. Karena memang anak-anak SMP dan SMA ini lebih berpikirnya untuk ke arah kegiatan yang edukasi. Nah, kali ini alhamdulillah, walaupun di tengah-tengah pandemi, kita masih bisa melaksanakan kegiatan field trip ini sebagaimana harapan kita. Kita bisa berjalan-jalan ke Mesir. Wah, Masya Allah. Sebuah kesempatan yang begitu luar biasa bagi kita. Walaupun kegiatan field trip ini dalam bentuk virtual. Jadi kita masih bisa membayangkan bagaimana indahnya Mesir, bagaimana ketika ada anak-anak kita semua yang ingin kuliah di Mesir misalnya, ada yang ingin ke Kairo, ada yang ingin ke Universitas Al-Azhar. Nah, inilah sebenarnya kesempatan kita untuk membuka wawasan kita terhadap Mesir itu apa. Jadi kesempatan ini Masya Allah cukup interaktif. Kalau Ustaz lihat ya, karena tadi disampaikan langsung oleh tour guide-nya langsung menyebut nama Al-Wildan dalam acara tersebut. Nah, ini seolah-olah kita sedang berjalan betul-betul di Mesir itu. Beda halnya dengan kita melihat di YouTube gitu. Mungkin tidak sedikit video-video di Mesir di seluruh dunia ini sudah ada di YouTube sebenarnya. Tetapi tidak banyak yang bisa seperti berkomunikasi langsung seperti virtual field trip kali ini. Nah, ini adalah kesempatan yang cukup menarik para anak-anak sekalian. Kalau Ustadz boleh bercerita pengalaman, pada saat dulu Ustadz sekolah, selalu ketika kita ingin berharap ke universitas yang ingin kita tuju, tiap hari kita berpikir tentang itu. Kedua, kita selalu mencari tahu universitas mana yang ingin kita masuki pada saat nanti. Ini bukan berarti memastikan kita bisa masuk universitas tersebut, tetapi memastikan diri kita selalu termotivasi untuk terus belajar, menimba ilmu untuk mencapai cita-cita kita tersebut. Terus terang, Ustadz justru salah satu orang yang memimpikan salah satu universitas namun tidak tercapai. Tetapi impian tersebut alhamdulillah memberikan dampak negatif kepada diri Ustadz untuk memotivasi bagaimana caranya bisa masuk ke universitas tersebut. Alhasil Ustadz bisa mendapatkan universitas yang benar-benar di luar dari dugaan saya sebelumnya. Nah, maka dari itu anak-anak sekalian, kegiatan field trip ini menurut Ustadz adalah kegiatan yang cukup menarik. Bukan hanya dari kegiatan field trip, bahkan guru-guru kita ada yang lulusan dari ini mungkin boleh tanya ke wali kelasnya, Ustadz, siapa guru kita yang lulusan dari Mesir misalnya. Saya ingin bertanya dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan. Artinya alhamdulillah Al-Wildan, khususnya Al-Wildan 3 BSD, memiliki kesempatan yang cukup luas dan memiliki ladang informasi yang bisa anak-anak sekalian ambil. Nah, anak-anakku sekalian, Ustadz mengharapkan kegiatan field trip ini, terutama kegiatan
dalam tanda kutip hiburan ya. Biasanya anak-anak sekalian mengadakan mohon maaf, masuk dalam kegiatan Zoom meeting itu hanya untuk belajar mungkin. Mungkin sudah mulai bosan karena Ustadz kemarin baru saja ujian Ustadz. Baru saja sibuk-sibuk belajar Ustadz. Nah, hari ini adalah hari refreshing-nya. Jadi hari kalian harus senang, happy ya, menyambut besok insya Allah bagi rapot. Nah, hari ini adalah hari kalian melihat wawasan luas. Gimana sih dunia di Mesir itu? Bagaimana sih kehidupan di Mesir? Bagaimana jalan-jalannya? Bagaimana suasananya? Nah, itu kita bisa rasakan di filter-filter. Jangankan kalian, Ustadz dan para dewan guru yang ada di Al-Wildan juga ikut menyaksikan acara ini. Ikut menyaksikan acara ini, penasaran bagaimana sih bentuk Mesir itu? Siapa tahu kuliah berikutnya dapat kesempatan sekolah di Mesir. Jadi begitu juga dengan anak-anak sekalian ya. Kita semua berdoa, semoga kita bisa mencapai cita-cita kita, belajar giat setelah kegiatan field trip ini, jadikan kegiatan field trip ini adalah sesuatu hal yang menarik bagi kita, dan bisa memotivasi diri kita untuk mencapai tujuan kita untuk masuk ke universitas harapan kita, dan jadikan ini adalah pembelajaran yang menyenangkan dalam kegiatan field trip kali ini. Mudah-mudahan ketika pandemi selesai, Ustadz berdoa Allah Subhanahu wa taala semoga kegiatan field trip tahun depan ketika pandemi selesai kita tidak hanya menggunakan virtual, tapi benar-benar kita berangkat ke Timur Tengah. Bisa saja kita ke Mekah, kita umroh sekalian ya, sekalian kita mengunjungi universitas-universitas yang ada di Timur Tengah sehingga kita bisa merasakan secara langsung, kemudian kita juga bisa menunaikan ibadah. Insya Allah kita berdoa, mudah-mudahan doa kita tercapai, dan Ustadz harap semoga kegiatan field trip ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan Ana berharap anak-anak sekalian mengikuti dengan baik. Kemudian para dewan panitia mohon bantuan untuk direcord kegiatan ini, karena kegiatan ini mungkin bisa diupload di YouTube, karena ada yang menyampaikan ada yang tidak sempat mengikuti tapi ingin sekali melihat kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa dikabulkan oleh panitia. Mungkin itu saja. Sekali lagi selamat dan mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan, kepada anak-anak semoga senang, dan tentunya Ustaz menyampaikan ini ada beberapa kekeliruan, Ana mohon maaf. Ana tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasiron. Terima kasih Ustadz sudah menyampaikan sambutannya. Kawan-kawan, adik-adikku sekalian, sudah penasaran sepertinya. Alhamdulillah, pada virtual tour kali ini kita akan mengunjungi salah satu universitas tertua di dunia, adik-adik. Tapi Universitas Al-Azhar ini adalah universitas tertua kedua di dunia. Maka dari itu ada kakak-kakak kita, ustadz-ustadz kita yang sedang berkuliah di Al-Azhar, ada yang sedang S1, ada yang sedang S2 juga, insya Allah akan menjelaskan, akan melihat langsung secara live bahwa apa dan gimana, seperti apa Universitas Al-Azhar itu. Karena kebetulan pada kesempatan pertama ini kita akan mengunjungi Universitas Al-Azhar yang ada di Hais Hadis. Atau sering teman-teman kita bilang di sana, kakak-kakak kita bilang itu di sana, namanya Kuliatul Tib. Kebetulan ini kampus baru lah ibaratnya. Kampus utamanya nanti mungkin di season kedua kita akan melihat. Di sana ada Universitas Al-Azhar, di dalamnya ada Fakultas Syariah Islamiyah, ada Fakultas dakwah, ada fakultas lugo, ada fakultas usuluddin dan lain sebagainya. Mari adik-adikku sekalian kita saksikan. Sebelum kita akan saksikan, kakak panggil saja saya Kak Afan ya, panggil saja Kak Afan akan memberikan sebuah door prize.
akan memberikan sebuah door prize di akhir acara. Nanti bagi siapa yang beruntung, bagi siapa yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kakak, dibantu sama ustadz-ustadz yang ada di studio, kakak akan berikan satu buah, apa ini namanya? Tumbler. Tumbler dari kami, dari Avantur. Alhamdulillah ada 2 tumbler yang akan kita berikan. Selain itu, ada satu buah buku Perantau Ilmu Timur Tengah dan Afrika. Ini kebetulan buatan dari PPI Dunia. Mahasiswa-mahasiswa kita di seluruh dunia dikumpulkan di satu buku ini, pengalaman-pengalamannya di setiap universitas yang ada di Timur Tengah dan Afrika. Bagi siapa yang beruntung, insya Allah akan mendapatkan ini. Nanti bisa langsung kontak ke panitia, ke ustadz-ustadz yang ada di sekolahan. Ada satu lagi yang menarik. Door prize-nya, adik-adik sekalian, kakak dan ustadz-ustadz Alwil dan 3 ini menyediakan kaos. Ada kaos Alwil dan Virtual Tour ini, insya Allah akan bagi siapa yang beruntung untuk 5 orang, untuk 5 orang saja, tidak lebih. Maka dari itu, untuk adik-adik sekalian, mohon diperhatikan, mohon disimak baik-baik. Insya Allah ini bermanfaat. Kita cek dulu ya adik-adik ya. Kakak, untuk Kak Rizky yang ada di Universitas Al-Azhar, kita cek dulu suaranya. Kak Rizky. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Cek, 1, 2, 3. waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Kak Rizky. Sudah ada suaranya, Kak Rizky? Halo, apakah teman-teman sudah bisa mendengar suara saya? Siap, siap Kak Rizky, sudah mendengar di sini. Silahkan Kak Rizky, jelaskan kepada adik-adik kita ini gimana caranya sih masuk ke Al-Azhar, gimana sih kuliah pertama kali datang itu harus kemana. Mohon dijelaskan Kak Rizky, Ustadz Rizky, silahkan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, yang alhamdulillah dengan nikmat ini semua kita dapat berkumpul dalam sebuah majelis virtual yang mudah-mudahan insya Allah majelis ini akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriringkan salam, tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah teman-teman Al-Wildan 3 BSD, gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat, adik-adik selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kondisi yang sangat-sangat semangat belajar, menuntut ilmu, dan mudah-mudahan kalau ada yang bercita-cita ke Mesir, dapat datang ke Mesir tidak hanya dalam virtual ini, saat ini mungkin bisa virtual, tapi di tahun-tahun yang akan datang, adik-adik akan meneruskan belajar, menempuh pendidikan di Al-Azhar Kairo Mesir. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekilas saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rizky Akbar, asal saya dari Riau, Pekanbaru. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan sebagai seorang mahasiswa di Al-Azhar Kairo Mesir di Fakultas Dakwah Islamiyah. Nah, untuk adik-adik ketahui, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pada hari ini tepat hari Jumat dan itu adalah hari libur di Mesir, libur resmi. Maka kita tidak dibenarkan untuk masuk ke area kampus mengikuti protokol, begitu juga dengan corona dan lain segala macamnya. Maka mungkin saya tidak bisa begitu leluasa untuk mengambil shoot atau footage dari gambar-gambar Al-Azhar Kairo yang berada di Hai Sadis. Tapi nanti kita akan perlihatkan bagaimana suasana dari luar gerbang Al-Azhar Kairo Mesir yang berada di Hai Sadis. Adik-adik, teman-teman Al-Wildan 3 BSD yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang kita tahu bahwasanya Al-Azhar University ini sudah tidak diragukan lagi. Dengan usianya yang sudah ribuan tahun lamanya, banyak mahasiswanya, telah melahirkan cendekiawan muslim yang berpengaruh, baik itu di Mesir
maupun Timur Tengah sebagai epicentrum dunia keislaman. Begitu juga Al-Azhar walaupun umurnya nih sudah ribuan tahun, tapi Al-Azhar tetap kokoh menyebarkan risalah Islam dengan memegang erat turos atau bermulazamah juga kepada para masyaikh, belajar langsung, yang ini menjadikan Al-Azhar sebagai penjaga warisan-warisan ulama terdahulu. Maka keistimewaan-keistimewaan ini nih yang banyak di Al-Azhar yang membuat orang-orang tertarik datang ke Azhar. Setiap tahunnya ribuan tahun orang-orang datang untuk belajar ke Al-Azhar Mesir untuk meneguk manisnya ilmu di Al-Azhar Mesir. Mudah-mudahan nanti adik-adik berkesempatan datang, melihat-lihat, dan melanjutkan pendidikan di Al-Azhar Universitas Mesir. Yang mau melanjutkan pendidikannya di sini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, berletak di Kairo. Jadi di Al-Azhar ini, di Kairo, Al-Azhar itu ada dua. Ya, di Kairo itu ada dua kampus. Kampus utamanya itu nanti akan dijelaskan oleh abang kita satu lagi, itu berletak di Darosa. Nah, kebetulan saya sedang berada di kampus Al-Azhar yang berada di distrik 6. Atau kita sebagai mahasiswa biasa menyebutnya dengan Hai Sadis, distrik 6, Hai Sadis. Mungkin sekilas saya akan perlihatkan dulu gerbang Al-Azhar di Hai Sadis seperti apa. Ini mungkin bisa lihat dari belakang. Nah, ini adalah gerbang kampus Al-Azhar yang berada di Hai Sadis, gerbang utama. Nah, disinilah para mahasiswa melihat gerbang utama kalau mau masuk ke Al-Azhar Hai Sadis. Terlihat juga di jalanan agak sedikit sepi karena hari ini hari Jumat. Jadi udara segar, tidak banyak begitu kendaraan yang lalu lalang, tidak banyak kendaraan yang lewat, hiruk pikuk seperti biasanya. Nah, teman-teman kita yang belajar di Kairo Al-Azhar Mesir biasanya itu naik bus atau angkutan umum ya. Angkutan umum agar sampai ke kampusnya masing-masing. Baiklah adik-adik kawan-kawan sekalian, berletak di Kairo tadi tentunya banyak tantangan, rintangan yang dihadapi oleh teman-teman kita yang belajar di mahasiswa Al-Azhar Kairo Mesir dari Indonesia ini. Maka kita sebagai mahasiswa kadang-kadang tidak hanya menyebutnya sebagai Universitas Al-Azhar, tapi kita biasa menyebutnya juga dengan Jami'atul Haya, Universitas Kehidupan. Karena ketika sampai di Mesir, disitulah kita harus mencoba bagaimana cara bertahan hidup, survive, beradaptasi dengan lingkungan, terus dengan bahasa yang berbeda, yang kita tidak terbiasa dengan itu. Ini semua menjadi pelajaran. Maka kita sering menyebutnya dengan Universitas Kehidupan. Kita banyak belajar dari kehidupan-kehidupan di luar dari Indonesia ataupun di Mesir. Makanya ada kata pepatah Arab. Kata pepatah Arab, ini pepatah ini sangat ma'ruf di antara kita mahasiswa-mahasiswa di Mesir ini ya. Al-Qahira. Illam takharha satakharuka. Jadi Kairo itu artinya menaklukkan. Kairo, jika kamu tidak bisa menaklukkannya, maka Kairo lah yang akan menaklukkan kamu. Artinya apa? Artinya Kairo ini adalah penuh dengan rintangan, tantangan. Tapi itulah dia tadi. Kehidupan seorang penuntut ilmu memang harus mendapatkan rintangan dan tantangan untuk meneguk manisnya ilmu tadi. Wa malazza illa ba'datab. Tidaklah ada sebuah kenikmatan kecuali dengan bersusah payah, berjuang terlebih dahulu. Nah, itu tadi sekilas mungkin tentang Al-Azhar University. Nah, untuk Al-Azhar University yang berada di Hai Sadis ini, ada berapa macam sih fakultas yang ada di Al-Azhar yang berletak di Hai Sadis ini? Ada fakultas apa aja, terus kegiatannya apa aja, terus kira-kira di dalam ngapain aja gitu. Adik-adik sekalian, Al-Wildan 3 BSD, jadi kampus Al-Azhar yang di Hai Sadis ini terletak beberapa fakultas di dalamnya. Salah satunya adalah fakultas favorit di sini, yaitu Fakultas Dakwah Islamiyah, yaitu fakultas saya sendiri ya. Kenapa termasuk favorit? Karena Fakultas Dakwah Islamiyah ini di sini di dalamnya tidak hanya belajar ilmu-ilmu agama saja tidak, tapi kita di sini di fakultas ini diajarkan bagaimana seseorang itu bisa menyampaikan sesuatu dan sampai kepada objek tersebut. Kita diajarkan bagaimana cara dakwah yang baik, yang lembut, yang benar, tentunya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah Fakultas Dakwah Islamiyah. Selanjutnya di dalam ada apa lagi? Di dalam juga ada tadi mungkin seperti yang sudah teman-teman Al-Wildan 3 BSD lihat di video trailer sebelumnya, ada di situ Markas Syekh Zaid. Markas Syekh Zaid ini apa? Markas Syekh Zaid ini adalah
untuk teman-teman yang baru masuk datang ke Al-Azhar, disitulah akan dibina, terus digembleng, ditempa untuk belajar bahasa Arab. Ya, selama dalam berapa lama nih waktunya nih? Kalau kita hitung lama waktunya, jadi sebelum kita masuk ke Al-Azhar, kita akan dites dulu nih. Dites dulu kemampuan bahasa Arab kita cocoknya di level mana? Karena dia di sini ada 7 level. Kalau seandainya kita 3 level, berarti 3, 4, 5, 6, 7. Satu level itu kita akan menyelesaikannya dalam waktu 1,5 bulan. Setelah tes nih, baru tahu kita akan diletakkan di level mana. Tujuannya apa? Tentunya karena Al-Azhar University ini berbasiskan bahasa Arab, bahasa pengantar yang dipakai adalah bahasa Arab, maka disinilah ditempuh untuk kita memudahkan bagaimana di perkuliahan tidak canggung. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari kita juga menggunakan bahasa Arab, maka kita akan ditempuh di sini dalam Markas Syekh Zaid. Terus siapa nih yang kira-kira bakalan mendidik bahasa Arabnya? Tentu di sini sudah disiapkan oleh Al-Azhar guru-guru yang sudah profesional, yang sudah sangat-sangat hebat, sangat-sangat lihai dalam mengajar bahasa Arab. Sepertinya kayak tidak masuk akal ya. Kita yang mungkin dasarnya tidak bisa bahasa Arab, tapi diajarkan oleh orang Arab bahasa Arab. Bagaimana cara memahamkannya? Disitulah keistimewaan daripada Al-Azhar Mesir mengajarkan kita bahasa Arab. Kira-kira begitu. Lalu ada universitas apa lagi nih di sini? Di sini ada juga Universitas Dirasat Al-Islamiyah. Ada juga Dirasat Al-Ulya. Dirasat Al-Ulya ini adalah mahasiswa teman-teman kita yang ingin menyelesaikan pendidikan S2-nya. Di sini mereka menyelesaikan pendidikan S2-nya. Begitu juga di sini sangat luas ya. Sangat luas. Sekitar 2-30 hektar sebenarnya tanah Al-Azhar yang di Haisadis ini. Sampai di sini ada kuliah kedokteran, kuliah teknik, begitu juga kuliah tarbiyah dan kuliah-kuliah lainnya. Nah, pertanyaan saat ini adalah gimana sih cara kita bisa masuk ke Al-Azhar? Kira-kira begitu. Kayaknya udah mulai seru nih. Gimana caranya masuk Al-Azhar biar kita bisa masuk juga Fakultas Dakwah Islamiyah ataupun Dirasat Al-Islamiyah atau juga kuliah tarbiyah ataupun fakultas lainnya. Nah, Al-Azhar itu menyediakan setiap tahunnya buat teman-teman yang mau masuk ke Al-Azhar Mesir untuk tes nih, tes di daerah masing-masing. Biasanya kalau di Jakarta misalnya di kampus ini. Terus kalau di Pekanbaru misalnya di UIN Suska. Nah, itu akan dites. Baik secara lisan, tulisan, hafalan Al-Qur'annya itu pasti karena Al-Azhar tentunya di sini kita diwajibkan untuk menghafal Al-Qur'an. Begitulah kira-kira sekilas tentang kampus Al-Azhar Haisadis dari saya Muhammad Rizky Akbar. Nanti kiranya kalau adik-adik ada yang ingin bertanya soal kampus Halo. Baik, Kak Rizky. Kak Rizky ada di sana? Suaranya tidak terdengar, Kak Rizky. Halo, bagaimana keadaannya? Okay. Halo, Bang Afan. Ya, Kak Rizky. Ini kan kita akan ada sedikit 5 menit untuk pertanyaan adik-adik kita tentang kampus Al-Azhar yang ada di sini. Tadi kan kita sudah melihat bersama kalau di kampus Al-Azhar yang di distrik 6 ini ada bangunan yang biru ya. Karena sekarang tidak bisa melihatnya karena hari Jumat ditutup. Mungkin nanti teman-teman kita, adik-adik kita di Alwil dan 3 ini ingin bertanya. Mungkin pertanyaan-pertanyaannya nanti kita serahkan sama adik-adik kita. Mungkin di dalamnya belajarnya gimana sih? Bahasa Arabnya sama seperti bahasa Arab yang kita pelajari di Indonesia atau enggak sih? Itu kan pertanyaan-pertanyaan mungkin adik-adik kita yang pengen belajar ke Al-Azhar. Nah, kita sedikit komunikasi atau kita muhadasah pakai bahasa Amiyah gimana, Kak Rizky? Oke nggak nih kita nih? Boleh sekali nih, boleh sangat-sangat boleh untuk teman-teman yang mungkin mau muhadasah dengan berbahasa Mesir boleh, ya. Kebetulan saya juga rindu ini ngobrol bahasa Mesir ini, Kak Rizky.
Iya Bang Eh, Afan. mungkin teman-teman juga kita bisa contohkan sedikit tentang komunikasi bahasa amiyah ya, bahasa amiyahnya Mesir sendiri. Kita mulai ya, Kak Rizky ya. Boleh Kak Afan. Ayo kita mulai Kak Afan. Ambil ya Ustaz Rizky. والله الحمد ازيك؟ لله كله تمام. طول ما حضرتك كويس انا كويس الحمد لله. ازيك حضرتك عامل ايه؟ طمني عليك، ما تيجي هنا مصر تاني يعني. مصر Masya Allah. بتوحشك قوي ومستنياك قوي على فكرة. قوي انا وحشتني قوي مصر. ده ده حضرتك جديدة. لازم تيجي تاني مصر طبعا، اللي شارب النيل لازم لازم يجي تاني ان شاء الله. لازم ان شاء الله. ممكن بعد السنة او بعد السحر ان شاء الله بعد كورونا هذا احنا نيجي مع كل طلاب في الويلدن تيجي ممكن ان شاء الله. ان شاء الله نروح مع بعض ونيجي ونشوف الازهر، نشوف مصر، نشوف الاهرامات كله مع الولدان تيجي باذن ان شاء الله. ان شاء Insya الله تعالى Allah. من الامنين. Adik-adik semuanya, ini adalah bahasa Arab yang mungkin kita jarang mendengarnya. Kita biasa di sekolahan-sekolahan diajarkan kaifa haluka, tapi kalau di Mesir izayyak, amil ini bahasanya kaifa haluka artinya. Terus juga belum ila aina anta. Biasanya kita ila aina anta, tapi kita bilangnya rohfin, mau kemana ente gitu, mau kemana. Nah, insya Allah teman-teman yang ingin berniat, tekadnya ingin belajar di luar negeri, dimanapun, tidak harus di Al-Azhar, tapi bisa di Madinah, bisa di Sudan, bisa di Libya, bisa di Aljazair, bisa di negara manapun yang ada di Timur Tengah. Oke, kita buka aja pertanyaan-pertanyaan ini sama adik-adik. Mungkin mohon dibantu sama ustadz-ustadz yang ada di studio. Nanti mungkin bisa dibukakan mungkin angkat tangannya, nanti bisa ditunjuk sama Ustadz yang ada di studio ya. Kita mulai aja untuk pertanyaan satu orang pertama dulu. Kita buka. Silahkan yang ingin bertanya adik-adik. Oke, untuk Halfani. Yang nunjuk pertama Halfani. Silahkan Halfani bertanya sama Kak Rizky. Assalamualaikum Kak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khalfani kaifa haluk? La'allaka bi khair ya Khalfani. Ya, adik-adik Khalfani, mohon maaf. Videonya coba ditayangkan, dijelaskan. Sudah. Oke, makasih adik. Mau tanya nih, soal kan tadi katanya ada ujian dulu sebelum masuk Azhar. Nah, ya. Kan kata kakaknya juga nanti hafalan Al-Qur'annya juga bakal dicek. Nah, batasan untuk masuk ke Al-Azharnya itu dari hafalan Al-Qur'an itu segimana hafalan juznya gitu? Baik Khalfani, terima kasih, sangat bagus pertanyaannya. Jadi kita ketika ingin masuk, saya diizinkan menjawab ya Bang Afan ya. Silahkan Kak Rizky, langsung saja. Terima kasih Bang Afan. Ya. Jadi Khalfani, ketika kita ingin masuk Al-Azhar, biasanya setiap tahun itu bulan April, Mei itu sudah dimulai ujian. Seperti yang saya sebutkan tadi, ujiannya ada lisan, ada tulisan, ada juga dan yang lain-lain seputar agama ya, terkait fikih, zakat, sholat, haji. Nah, untuk hafalan Al-Quran di Indonesia itu kita akan dites minimal punya hafalan 2 juz. Juz 1 ataupun juz 30. Tapi nanti ketika di Al-Azhar kita akan dituntut untuk terus menghafal Al-Quran. Tapi menjelang datang ke Mesir kita minimal kita harus menghafal 2 juz. Ya kalau misalnya Khalfani bisa hafal juz 1 atau juz 30 atau juz 1 atau juz 2. Tapi kalau seandainya Khalfani bisa sudah hafal sekarang mungkin lebih dari 2 juz, maka itu akan lebih bagus ya sebenarnya. Pertama dari sisi akan lebih memudahkan menunjang kemudahan masuk Al-Azharnya insya Allah nanti Khalfani. Oke, cukup adik. Cukup Khalfani? Cukup, oke. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, silahkan Ustadz, ada yang angkat tangannya? Ada lagi yang bertanya? Silahkan diangkat tangannya. Nah, ini dengan siapa ini ada yang angkat tangannya ini?
MMM namanya. Dengan siapa ini MMM ini? Oh, Silakan. Perkenalan dulu ya. Boleh langsung nanya gak? Boleh langsung nanya. Silakan. Di sini makan apa? Gimana pertanyaannya? Di sana makan apa? Oh, di sini makan apa? Rizky, di sana makanannya seperti apa mungkin itu pertanyaannya. Apakah ada nasi atau makanannya roti aja atau apa? Silakan ya Rizky. Oke, mungkin saya ingin jawab. Di sini makannya kita beda-beda ya. Ada beberapa mahasiswa yang biasa masak sendiri, ada juga yang mahasiswa hobinya sarapan Mesir. Jadi kalau untuk makanan khas Mesir ada namanya roti ish atau gandum. Dicampur dengan full, ada lagi dengan ta'miyah namanya. Kalau ta'miyah mungkin kita bisa bilang itu seperti bakwan di Indonesia ya. Ada juga nama makannya kusyari, ada juga toajin. Tapi seperti yang Abang sebutkan tadi, kalau mahasiswa sini ini tidak hanya belajar di Al-Azhar, tapi belajar ke ilmu kehidupan yang tadinya nggak bisa masak. Mereka mau nggak mau harus belajar masak. Belajar survive hidup. Nah, itu buat mahasiswa yang mau masak. Tapi ada juga teman-teman yang mungkin mau terus untuk membiasakan sarapan Mesir biasanya. Itu sarapannya enak ya, kayak ada sayur-sayurannya, lalapnya ada namanya gargir, ada namanya sayur mulukhiyah, banyak macam makan di Mesir ini. Tapi rata-rata makanan di Mesir tentunya tidak terlalu pedas, mereka nggak tahan pedas. Gitu. Siapa namanya yang bertanya tadi? Oke, terima kasih Kak Rizky. Karena waktunya sudah habis, pertanyaannya mungkin sedikit lagi menjelaskan tentang makanan. Adik-adik di sana jangan khawatir kalau makanan di Mesir sama seperti di Indonesia. Ada nasi, ada roti, ada Indomie. Indomie pun ada di sana. Ada telur, bahkan di sana buah-buahan sangat murah sekali, makanya sehat. Terus daging kambing, daging sapi, semuanya lengkap adik-adik di sana. Jadi jangan takut kalau di sana. Tapi ada cerita adik-adik dulu waktu Kak Afan berangkat ke Mesir 2010-an, dulu ada teman Kak Afan yang berangkat ke sana bawa beras 1 liter. Dikiranya di sana tidak ada nasi, dan ternyata alhamdulillah di sana ada nasi. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya, Kak Afan pun sudah stay di Indonesia dan alhamdulillah bisa berdakwah, bisa melanjutkan belajarnya juga di Indonesia. Oke, terima kasih Kak Rizky. Sampai jumpa. Nanti kita ketemu lagi langsung di Mesir sama adik-adik kita ya Kak. Amin. Insya Allah kita tunggu adik-adik Al-Wildan 3BSD semuanya di Mesir ya. Terima kasih banyak Bang Afan. Mohon maaf Kak Rizky. Terima kasih banyak. Syukron. Ya. Insya Allah jumpa lagi adik-adik semua. Oke, adik-adik sekalian, kita setelah melihat di distrik 6 ini adalah kuliah Lugoh. Nah, selanjutnya kita akan melihat ini adalah kampus utama Universitas Al-Azhar, yang di dalamnya banyak sekali mahasiswa-mahasiswa. Mungkin sekali ujian, 1 tingkat aja bisa nyampe ke 1.200 orang. Sampai ujiannya itu di lorong-lorong kelas, sampai ke bawah-bawah, sampai ke luar-luar kelas. Nah, kita sambut teman kita ini, kebetulan ini adalah teman Kak Afan lama di Kairo waktu itu, namanya Al-Ustadz Mukhtar. Kepada Ustadz Mukhtar dipersilahkan, cek dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afan, amle, zai hadratak. Alhamdulillah kuat. Alhamdulillah. Silakan Ustadz Mukhtar, dipersilahkan. Terima kasih Ustadz Afan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini saya lagi sama adik-adik dari Al-Wildan 3 BSD mau jalan-jalan ke daerah Kairo Lama, Kairo Fatimiyah. Ikut yuk. Nah, ini ada tulisannya arah Al-Azhar, itu ke sebelah kanan. Nah, tadi kan adik-adik sudah dengar cerita dari Kak Rizky ya,
tentang Universitas Al-Azhar. Nah, sekarang coba kakak mau tanya. Al-Azhar itu kan Universitas Al-Azhar tadi kita katakan salah satu yang tertua di dunia. Nah, ada yang tahu nggak kapan berdirinya Universitas Al-Azhar? Nah, jadi Universitas Al-Azhar itu dimulainya dari masjid dulu. Jadi sebelum ada Universitas Al-Azhar, yang dibangun pertama adalah Masjid Al-Azhar. Dibangunnya itu sekitar tahun 359 Hijriah. Pada zaman waktu itu yang berkuasa di Kairo adalah dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah. Jadi kita lagi menembus lorong waktu nih. Kita masuk dulu ke zaman Fatimiyah. Nah, di sini kita lihat di depan kita adalah Rumah Sakit Hussein, Mustashfa Hussein Al-Jami'i. Nanti kita sambil jalan ke arah kampus Al-Azhar ya. Nah, kembali ke cerita di dinasti Fatimiyah. Saat itu yang memimpin adalah Khalifah Al-Mu'izz. Khalifah Al-Mu'izz ini memerintahkan kepada Jauhar As-Sikil untuk membangun masjid yang akan digunakan untuk pengembangan pengajaran Syiah saat itu. Karena dinasti Fatimiyah saat itu membawa mazhab Syiah dan diletakkanlah batu pertama pembangunan Masjid Al-Azhar ini pada tahun 359 Hijriah. Kemudian pembangunannya memakan waktu sekitar 2 tahun. Sekitar 2 tahun karena sholat pertama yang ditunaikan di Masjid Al-Azhar itu ada di tahun 361 Hijriah. Itu sholat Jumat pertama pada Ramadan tahun pertama. Kemudian resmilah Masjid Al-Azhar menjadi tempat ritual ibadah saat itu. Kemudian semakin berkembang, tidak hanya ritual ibadah saja, tapi dipakai juga untuk belajar. Dan pada tahun 365 Hijriah dimulailah halaqah pertama. Nah, ada yang tahu nggak halaqah itu apa? Jadi halaqah itu metode belajarnya seorang guru duduk, kemudian biasa mengajar, dikelilingi oleh para murid dan juga para pendengar. Itu dilakukannya di dalam masjid. Nah, tempat halaqah ini di dalam ruang ini semua bisa belajar, siapa aja. Raja-raja pernah belajar di situ, sultan-sultan pernah di situ, duta-duta negara pun di situ. Yang orang biasa, siapa saja dari semua golongan bisa belajar. Nah, ini sambil kita cerita, sambil dilihat ya dari luar saja gedung yang ada di Universitas Al-Azhar yang di Darwasa. Nah, kemudian setelah halaqah pertama dibuat, berlanjut sampai halaqah-halaqah yang lainnya, semakin banyak bidang yang diajarkan. Tahun 378 resmi Masjid Al-Azhar bertambah fungsinya sebagai ma'had untuk pendidikan. Nah, semenjak itu sudah digunakan sebagai Halo, Kautai. tempat belajar yang jadi pakai sesi belajar. Boleh? Ya? Ya, Bisa halo, mendengar? ya. Oke, Kautai. Ya, bisa. Coba bisa berhenti sebentar. Mungkin adik-adik kita pengen melihat kampus Al-Azharnya sebelah mana. Ngerti terus jalan. Karena kebetulan kita di sini kurang stabil kameranya. Jadi kita berhenti sejenak biar melihat. Saya mengenali itu kayaknya ada gedung yang saya kenal gitu.
Coba sedikit dijelaskan. Iya, baik, Ustaz Afan. Alhamdulillah ini kita sudah sampai ke dekat gerbang kampus Al-Azhar yang Bidaroka. Kita lihat gedung yang di sebelah kiri saya ini adalah gedung Kuliah Syariah wal Qanun. Ini kampus tempat Ustaz Afan dulu belajar ya. Luar biasa. Masuk gerbang, belok kiri, langsung fakultas. Nah, ini Syariah wal Qanun ini ada 2 jurusan ya Ustaz Afan ya. Yang satunya Syariah wal Qanun itu sendiri, satunya lagi Syariah Islamiyah. Nah, bisa dilihat. Sayang sekali kita hari Jumat ini tidak diizinkan untuk masuk. Jadi kita lihat dari luar saja. Nah, itu yang sebelah kiri Kuliah Syariah wal Qanun. Buat teman-teman, adik-adik yang mau mendalami ilmu fikih, maqasid syariah, boleh pilih fakultas ini. Nah, itu boleh disorot ke arah gerbang sana. Kalau kita agak ke dalam lagi, sebelah kiri ada gedung lagi besar. Itu Kuliatul Lughah Al-Arabiyyah, Fakultas Bahasa Arab. Buat adik-adik yang menyukai bahasa Arab, ingin mendalami lagi, boleh pilih fakultas yang itu. Jurusannya ada banyak di dalamnya. Bisa ambil bahasa secara umum, bisa juga ambil jurusan sejarah dan peradaban, bisa juga ambil yang adab wal balaghah seperti yang kita. Nah, dari gedung kuliah lughah itu, kalau kita jalan lagi sedikit ke dalam, di sebelah kanan setelah halaman yang lumayan luas, itu ada gedung kuliah usuluddin, fakultas usuluddin. Di dalamnya ada beberapa jurusan. Kita bisa pilih. Ada yang pertama tafsir wa ulumul Quran. Kemudian yang kedua ada hadis. Yang ketiga ada jurusan dakwah. Kemudian yang keempatnya ada akidah dan filsafat. Jadi buat adik-adik, silahkan dikembangkan dari sekarang minatnya kemana, mau dalam bidang apa. Boleh syariah, boleh usuluddin, yang suka tafsir, yang suka hadis, yang suka akidah filsafat, silahkan dikembangkan dari sekarang dasar-dasarnya. Kemudian nanti kalau mau ke sini bisa ditulis sesuai yang terus. Kalau misalnya kita ambil jurusan tafsir, apakah kita nggak diajarin hadis? Diajari. Semua materi-materi dasar, materi-materi inti dalam ilmu Islam itu diajarkan di semua fakultas. Yang berbeda hanya porsinya saja. Porsi pelajaran tafsir di jurusan hadis tentu akan berbeda dengan porsi pelajaran tafsir di jurusan tafsir itu sendiri, begitu juga sebaliknya. Nah, ini bisa dilihat ya, kita lewat luar masih di seberang gerbang dari Universitas Al-Azhar. Kalau adik-adik membayangkan Mesir itu gersang, tandus, panas, bisa dilihat nih, ini kampus Al-Azhar aja yang sudah ribuan tahun usianya dikelilingi oleh pohon-pohon yang hijau, gitu. Dan masing-masing mahasiswa punya gaya belajar tersendiri. Kalau saya termasuk yang menikmati sekali belajar di bawah pohon yang ada di halaman kampus Al-Azhar. Apalagi kalau datang waktu ujian, saya seringkali datang lebih pagi dari biasanya, kemudian menyendiri di bawah pohon. Rasanya beda. Rasanya belajar di bawah pohon di halaman kampus itu terasa lebih mengena, terasa lebih cepat paham, dan terasa lebih cepat hafal. Seperti itu. Nah, ini sudah hampir ke ujung bangunan kampus Al-Azhar. Bisa dilihat ya, hijau sekali, banyak pepohonan tinggi.
Gedung yang di belakangnya itu adalah gedung kuliah Usuluddin. Nah, ini kita lihat lagi semakin ke depan. Bilhada wa syifa. Ini bisa dilihat di depan kita ada gedung yang bagus sekali. Ini baru saja direnovasi sekitar tahun lalu. Jadi semakin cemerlang, tidak kusam. Karena dengan bertambahnya usia, bangunan-bangunan di Kairo ini seringkali menjadi lebih kusam dari awalnya. Nah, ini Masjid Azhar setelah renovasi, bisa dilihat perbedaannya antara warna Masjid Azhar dan gedung-gedung yang lainnya. Sama-sama dengan warna krem, tapi lebih terang. Nah, ini adalah menara yang ikonik sekali. Di mana kita melihat menara ini, kita akan teringat bahwa itu adalah menara Masjid Al-Azhar. Disinilah tempat para pendahulu kita, para ulama-ulama kita belajar hingga menghasilkan karya-karya yang masih kita nikmati hingga saat ini. Luar biasa, Masya Allah. Keberkahan yang Allah turunkan sehingga ilmunya bermanfaat menjadi amal jariah yang kita pelajari sampai sekarang, sampai ke anak. Nah, bisa dilihat ya. Ini adalah daerah Kairo Lama, Al-Qahirah Al-Qadimah. Sering juga disebut Al-Qahirah Al-Fatimiyah. Kairo Fatimiyah karena dibangun pada dinasti Fatimiyah yang berkuasa. Nah, di Masjid Al-Azhar ini juga, sayang sekali kita belum bisa masuk untuk saat ini, karena masih ada beberapa jam lagi hingga waktu sholat Jumat. Di masa pandemi, Masjid Al-Azhar ini hanya dibuka untuk sholat saja. Jadi dibuka beberapa saat menjelang waktu sholat, dan segera ditutup begitu sholat sudah selesai. Padahal dulu, Masjid Al-Azhar ini merupakan salah satu spot terbaik untuk mahasiswa dalam mengulang pelajaran, dalam belajar. Yang mau ikutan halakoh bisa di situ. Yang nggak ikutan halakoh, mau mengulang pelajarannya, mau ngafalin, bisa di situ. Tempatnya luas, sejuk. Sayang sekali, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, kita semua diberikan kesehatan, dan bisa kembali beraktivitas semula. Nah, itu untuk Universitas Al-Azhar dan Masjid Al-Azhar. Sekarang kita masih terus berjalan, masih di kompleks Kairo Lama, di kompleks Kairo Fatimiyah. Kita akan masuk sebentar lagi ke kawasan Khan Khalili. Ada yang udah pernah dengar belum tentang Khan Khalili? Nah, Khan Khalili ini adalah salah satu pasar tertua juga. Kalau tadi kita sudah ngobrolin tentang universitas tertua, sekarang kita mau ceritakan tentang salah satu pasar tertua. Usianya sudah hampir 600 tahun. Kalau tadi, Assalamualaikum. Walakin lau gowa, masih lah. Mohon maaf kawan-kawan, untuk saat ini ada permintaan dari polisi untuk mematikan dahulu kameranya sampai kita masuk ke area pasar. Syukran. Ada Oke. Teman-teman, adik-adikku sekalian, mohon maaf karena memang di Mesir sekarang itu sangat ketat sekali. Penjagaan-penjagaannya itu sama polisi semuanya. Dan polisi-polisi di Mesir itu tidak suka dengan kamera. Jadinya kalau melihat ada orang yang sedang menggunakan kamera, terus dilihat sama polisi, itu langsung ditangkap. Dan kebetulan tadi kawan kita di sana izin terlebih dahulu agar masuk ke lokasi Khan Khalili ini, atau disebut dengan apa namanya, kearifan lokal di sana. Oke, itu Kak Bang Mukhtar sudah on lagi kameranya. Nah, kebetulan di sana adik-adik di sana itu kebetulan masih pukul 9 pagi ya, mau ke
pukul 10. Jadi masih pagi sekali. Nah, kebetulan orang-orang Arab di sana, di Mesir itu kebetulan bangunnya tidak pagi. Jadi selalu suka bangun siang. Jadi jarang sekali toko-toko itu bukanya pagi. Kalau bukanya pagi itu banyak sekali di Indonesia kan, jam 5 subuh sudah pada buka, jam 6 subuh. Tapi kalau di sana, paginya itu mungkin jam 9 dan jam 10 pagi. Gitu. Silakan lanjut, Bang Mukhtar. Ya, terima kasih Bang Afan. Ini alhamdulillah kita sudah masuk ke area Khan Khalili. Bisa kita lihat di Khan Khalili ini berbagai macam toko dan juga banyak kafe-kafe yang ada di Khan Khalili ini. Di antaranya bahkan ada kafe yang sangat fenomenal yang sering disebut dalam karya-karya para penulis Mesir. Karena Khan Khalili ini banyak menjadi inspirasi. Nah, bisa dilihat ini ada kawan yang menawarkan Mas Bahas ada halak. Halak. Masya Allah. Jamil. Masya Allah. Ini bisa kita lihat betapa ramahnya warga Mesir menyapa kita, menawarkan barang dagangannya. Bisa dilihat ini berbagai macam perhiasan dari berbagai macam bahan juga. Mulai dari kualitas yang paling tinggi sampai yang paling rendah, kita bisa temukan di pasar Khan Khalili ini. Indonesia. Masya Allah. Masar Munawwarah bi ahliha. Masya Allah. Allah barik fiik. Nah, di sini kita lihat ada juga pasar rempah-rempah. Nah, ini dari 600 tahun lalu, Khan Khalili ini sudah menjadi pasar yang memenuhi kebutuhan warga Kairo. Di dalamnya tidak hanya pedagang lokal, bahkan produk-produk dari luar Mesir, rempah-rempah dan obat-obatan lain-lainnya juga dijual di sini. Bisa dilihat. Nah, ini suasananya bagi teman-teman yang udah lihat video Turki kemarin, ada sedikit kemiripan ya. Bazar yang ada di Khan Khalili ini dengan bazar yang ada di Istanbul, Turki. Nah, luar biasa. Khan Khalili ini saking lengkapnya, kita mau cari produk apapun insya Allah ada. Dari mulai pakaian, makanan, rempah-rempah yang paling langka sekalipun, kita bisa temukan di sini. Saffron itu waktu belum viral seperti sekarang, sudah dijual di Khan Khalili ini sejak lama. Nah, ini karena masih pagi, sebagian toko masih tutup. Ini toko penjual baju adat khas Mesir. Nah, Oke, ini... Bang Mukhtar. Ya? Bang Mukhtar, oke. Iya, hadir. Cukup sepertinya kita akan bertanya, mungkin bisa berhenti terlebih dahulu agar teman-teman bisa fokus untuk bertanya. Boleh, silakan. Oke. Nah, untuk adik-adik, ini tadi Kak Bang Mukhtar ini menjelaskan tentang universitas utama karena kebetulan tidak bisa masuk hari Jumat dan memang sedang adanya corona ini. Jadi teman-teman kita di hari Jumat tidak bisa masuk. Dulu sebelum corona kita bisa masuk ke Masjid Al-Azhar, ke kampusnya, bahkan bisa berkeliling di Pasar Khan Khalili. Ini adalah Pasar Khan Khalili juga. Adik-adik yang ingin bertanya, silahkan bertanya tentang Universitas Al-Azharnya atau Masjid Al-Azharnya atau dengan Pasar Khan Khalili, apa saja yang dijual di sananya gitu. Oke, silahkan untuk adik-adik bisa mengangkatkan tangannya, nanti dibantu sama Ustadz yang ada di studio. Silahkan. Oke, itu ada yang mengangkat tangannya. Namanya siapa, Ustadz? Novanda. Silakan. Assalamualaikum. Nova, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Makanan yang paling populer di sana apa ya?
Oke, itu makanan aja. yang paling populer. Adik Nuka, Baik. Izin menjawab, Ustaz Afwan? silakan. Iya, sebenarnya makanan populer itu ada banyak sekali di Mesir. Ada yang populer untuk konsumsi pagi hari, ada juga yang populer konsumsi di siang hari dan juga di malam hari. Untuk pagi-pagi bisa dibilang sarapan favorit nasional warga Mesir ini seperti yang diceritakan saat Rizky tadi. Kita memakan ish, roti gandum, yang mana ish itu artinya kehidupan. Jadi roti kehidupan ini kita makan dicampur dengan ditutul kepada olahan kacang yang namanya full dan juga beserta padanan-padanan yang lainnya seperti pamenya, juga yang agak familiar dengan lidah Indonesia. Biasanya mahasiswa baru agak asing dengan rasa full. Tapi kalau dengan tokmiyah, seperti yang diceritakan tadi, rasanya seperti gorengan. Itu mudah sekali diterima oleh lidah Indonesia. Dan juga ada shibsi namanya. Shibsi itu adalah keripik kentang. Ini salah satu favorit warga Mesir dan juga mancanegara. Jadi rasanya mudah diterima oleh semua kalangan. Sarapan pagi roti ish pakai full, pakai tokmiyah dan juga shibsi. Kalau siang, makanan favorit dari warga Mesir itu ada kushari. Sama seperti diceritakan tadi oleh Ustaz Rizky. Kushari itu isinya nasi. Jadi kalau kita kepikiran di Mesir nggak ada nasi, kushari aja makanan Mesir adalah nasi. Nasi dicampur dengan pasta, mie yang lebih besar dari Indomie, dicampur dengan kuah dari olahan tomat dan juga kacang-kacangan, diantaranya kacang adas yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Dan makanan-makanan rakyat ini sangat murah harganya. Bisa dalam kisaran harga 5.000 sampai 10.000 sudah bisa makan sampai kenyang. Kalau makanan malam itu orang Mesir biasanya sudah lebih variatif lagi. Makanannya semakin berat, ada olahan daging. Banyak ada ayam bakar, tapi ayam bakar di sini berbeda cara mengolahnya dibanding dengan ayam bakar di Indonesia. Ada yang dibakar di atas arang, ada juga yang dibakar dengan cara diputar di dalam oven. Seperti itu. Ada juga kuftah, olahan daging yang dibakar, ditusuk seperti bakso tapi dibakar. Ada juga banyak pilihannya. Sayang sekali masih pagi, jadi kita tidak bisa tunjukkan gambar. Oke, terima kasih Seperti Bang itu. Mukhtar. Cukup, adik? Cukup? Sama-sama, tetap. Oke, ada lagi yang bertanya? Ada lagi yang bertanya? Satu orang lagi, namanya siapa? Rafif Devina. Silahkan kepada Adik Rafif. Ya Kak, kedengeran? Assalamualaikum. Ya, kedengeran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Adik Rafif. Ustadz, Anda mau bertanya bagaimana Mesir negara yang paling dekat dengan Palestina, bagaimana dukungan pemerintah Mesir dan rakyat masyarakat Mesir Kairo terhadap saudara kita di Palestina. Syukran, jazakallah khairan. Masya Allah, luar biasa sekali pertanyaannya. Alhamdulillah, untuk pertanyaan ini kita bisa lihat dalam beberapa minggu terakhir Palestina sempat diserang oleh Israel dan kita bisa lihat gencatan senjata sekarang ini yang menggagasnya itu, yang menengahi, yang mencetuskan untuk gencatan senjatanya adalah Mesir. Dan juga kalau kita datang ke salah satu sisi Mesir yang berdekatan dengan Palestina, kemarin sampai ada antrian panjang mobil-mobil box yang berisi bantuan untuk Palestina, hadiah daripada Mesir untuk Palestina. Jadi
Palestina membantu dengan aksi nyata, Mesir membantu Palestina dengan aksi nyata, dengan mengusahakan kedamaian dan juga mengirimkan bantuan dengan jumlah yang begitu besar, begitu banyak. Ya. Oke, cukup. Bang Muhtar, terima kasih karena waktunya masih ada session selanjutnya. Terima kasih kepada Bang Muhtar, terima kasih kepada kameramen yang di sana. Terima kasih, Ron Kasiron. Kita ketemu lagi nanti insya Allah, Kang Muhtar. Bye. Ya. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik semuanya. Setelah kita tur di universitas, di Masjid Al-Azhar, di Pasar Khan Khalili, saatnya kita akan melihat tentang Benteng Salahuddin seperti apa. Teman kita, kakak-kakak kita, abang kita sudah ada di Benteng Salahuddin dengan berdiri tegak di sana. Insya Allah Ustadz Hafiz sudah standby di Benteng Salahuddin. Ustadz, mohon izin kameranya ini dicoba dibalikan karena kita di sini miring. Boleh? Oke. Seperti ini. Oke. Cukup. Silakan Kak Hafiz, jelaskan sama adik-adik kita ini di sini kalau Benteng Salahuddin itu apa dan ada masjid apa di dalamnya, dan di belakang Kak Hafiz ini ada apa sih kok berantakan seperti itu di bawah-bawah itu. Mohon dijelaskan ya, Kak Hafiz, silahkan. Baik, mohon izin Ustaz Afan dan Ustaz-Ustaz semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Dewan Majelis Guru Al-Wildan 3 BSD yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga teman-teman siswa dari Al-Wildan 3 BSD yang insya Allah dimuliakan Allah dan yang sangat-sangat kami banggakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang ini atau pagi menjelang siang waktu Kairo ini kita diperjumpakan di majelis virtual tour ke Kairo atau ke Mesir kebetulan pada kali ini dalam rangka tour secara virtual. Semoga majelis ini Allah beri keberkahan dari awal hingga akhir. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dari dua materi sebelumnya, kita tadi pertama mendengar Ustadz Rizky Akbar, kemudian kita mendengar Ustadz Mukhtar yang menceritakan, menjelaskan kepada kita bagaimana Mesir itu punya Al-Azhar yang menjadi salah satu universitas tertua di dunia dengan konsistensi di dalam menyebarkan risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada kesempatan ini izinkan ana atau saya pribadi Ibnu Al-Hafiz, teman kalian yang sekarang sedang menuntut ilmu di Al-Azhar di jenjang studi S2, menjelaskan tentang Mesir dari sudut pandang yang lain. Teman-teman yang dimuliakan Allah, di samping Mesir bangga dengan Al-Azharnya, maka Mesir juga merupakan ardut tarikhi wal hadarah, merupakan bumi yang di atasnya dibangun peradaban, dibangun sejarah, dibangun cerita yang sudah berawal dari jauh sebelum Masehi. Kita kenal tentang Mesir kuno, ada piramid yang nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Hasmi, dan mururus sana, kemudian mururus zaman, beriringnya jalan waktu, maka Mesir pun menjadi tempat munculnya peradaban Islam. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa tidak kenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi, seorang panglima perang, seorang sultan, seorang raja dinasti pertama Al-Ayyubiyah yang kurang lebih 1000 tahun yang lalu sudah berhasil membebaskan Palestina, yang sudah berhasil menjauhkan saudara-saudara kita di Palestina daripada serangan-serangan orang lain.
Maka Salahuddin Al-Ayyubi inilah yang sekarang kita berdiri di atasnya, sedang kita berdiri di lokasinya, membangun benteng, membangun qal'ah, membangun tempat peradaban yang menjadi pemelihara dari gangguan-gangguan baik dari dalam ataupun dari luar terhadap umat Islam. Dari dalam, pada masa awal dinasti Al-Ayyubiyah, Mesir masih dirongrong oleh kelompok pemberontakan dinasti Al-Fatimiyah yang berpaham Syiah. Adapun dari luar, Mesir dirongrong oleh pasukan salib yang berusaha untuk menghancurkan Islam. Dengan alasan dua inilah, Salahuddin Al-Ayyubi membangun qal'ah ini, membangun benteng ini, membangun tempat berlindung dari dua musuh ini. Bisa kita lihat posisi benteng ini sangat strategis sekali. Sengaja Salahuddin memilih benteng ini di atas Jabal Al-Muqattam. Tujuannya apa? Untuk bisa menjaga dua daerah terbesar yang ada di Mesir pada saat itu. Yang pertama adalah Al-Qahirah dan yang kedua adalah Madinat Al-Fustat. Maka dua inilah yang dijaga oleh Salahuddin Al-Ayyubi supaya tetap tentram masyarakat Mesir pada masa itu dan menjaga kemurnian hadarah Mesir sehingga sampai pada saat sekarang ini. Benteng Salahuddin Al-Ayyubi ini juga menjadi saksi sejarah bagaimana berjalannya dinasti-dinasti yang berkuasa di Mesir, dimulai dari dinasti Al-Ayyubiyah sampai terakhir dinasti yang terakhir berkuasa di Mesir, yaitu dinasti Muhammad Ali Basha, yang keluarga mereka sebagai dinasti terakhir yang berkuasa di Mesir. Maka tidak heran qal'ah ini merupakan tempat tinggal para penguasa, dan kita temukan juga di qal'ah ini ada namanya Masjid Muhammad Ali Basha yang menjadi saksi sejarah dinasti terakhir yang ada di Mesir ini. Bisa kita lihat sama-sama masjidnya. Bisa kita lihat dari luar karena sedang proses renovasi, maka kita tidak diizinkan untuk masuk ke dalam sana. Jadi dari bangunan luar ini bisa kita saksikan bagaimana corak atau arsitektur masjid ini gabungan antara Timur Tengah dan Turki, bisa kita lihat karena Muhammad Ali Basha ini merupakan campuran antara Timur Tengah dan Turki. Maka inilah di antara asar atau di antara bukti-bukti sejarah yang ada di benteng Salahuddin Al-Ayyubi yang bisa kita saksikan sampai sekarang. Semua dengan penjelasan singkat ini memberikan informasi tambahan kepada kawan-kawan semua dan menjadi motivasi kepada kawan-kawan semua untuk melanjutkan studinya ke Mesir, sehingga dengan melanjutkan studi ke Mesir kita bisa belajar di Al-Azhar dan bisa menyaksikan langsung tentang bukti-bukti sejarah peradaban Islam di masa kejayaannya, yang dengan itu semua kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari semua ini. Terima kasih Kak Afan. Oke, terima kasih Kak Hafiz. Boleh kita berkeliling sebentar karena ada pertanyaan 5 menit ini. Mungkin kita bisa mengelilingi sedikit dari masjid ini. Zoom. Oh, ternyata masih ada polisi juga di sana. Jadi adik-adik di sana juga masih tetap. Coba tolong di belakang kamera ini ada polisi juga. Jadi teman-teman kalau udah ada kamera, polisi sangat sensitif adik-adik. Jadi mohon maaf sekali kalau memang ada polisi. Jadi seperti ini karena sangat sensitif sekali. Nah, tuh kita lihat. Oke, Kak Hafiz. Ini kita sebenarnya pengen muter di belakangnya itu ada apa sih? Di belakang masjid itu bisa nggak kita sambil berjalan? Ada waktu nih 3 menit untuk berjalan, bisa nggak, Kak Hafiz? Halo, Kak Hafiz, ada suaranya di sana? Tidak ada suaranya ini, Kak Hafiz. Halo, Kak Hafiz, bisa lihat kita, Kak Hafiz? Suaranya tidak ada, Kak Hafiz. Oh, ada polisi. Oke. Ada polisinya ya, Kak Hafiz ya. Mohon maaf ya, adik-adik ya. Ada polisinya di sana.
Jadi memang harus ditanya-tanya nih adik-adik. Di sana itu sangat, tadi udah kakak bilang, di sana itu sangat sensitif sekali. Padahal kemarin kita sudah geladi, kedua kalinya pun kita geladi lagi sama tim kita di sana, aman, sejahtera. Ternyata keadaannya seperti ini. Mungkin Kak Hafiz bisa bergeser aja lokasinya, mungkin Kak Hafiz. Mungkin ini lagi ngobrol nih adik-adik nih. Karena tuh di bawah itu kota Fustat. Namanya kota tua. Kota tua di kota Kairo. Jadi kota tertua di sana. Dan di sana di bawah adik-adik bisa ngelihat itu ada masjid juga. Nah, di sana disebut dengan Masjid Kembar. Sangat penasaran sekali nanti. Nah, adik-adik sekalian, di akhir acara ini kita kan ada door prize nih. Jadi tolong diperhatikan ya. Kak Afan mau kasih satu pertanyaan ini. Pertanyaan ini pernyataan, mungkin nanti bisa diulangi lagi di akhir acara ya. Ini untuk teman-teman semuanya, adik-adik semuanya di sini. Mesir itu ada yang mengatakan bahwa artinya itu mim. Mim itu musibah. Soknya itu sober. Roknya itu ridho. Jadi apa? Mesir itu mim, so, dan ro. Oke, sudah aktif kembali. Sudah aktif kembali dengan Kak Hafiz. Silakan Kak Hafiz. Halo Kak Hafiz, sudah oke? Kak Hafiz, sudah oke? Oke, bisa berputar aja, berjalan mungkin ke belakang sana Kak Hafiz. Udah, Man. Oke. Mohon maaf teman-teman semua, karena tadi memang ya birokrasi di Mesir agak ribet kalau dalam masalah ya syuting kayak gini. Tapi sudah kita sampaikan bahwa ini acara untuk memperkenalkan Mesir kepada kawan-kawan kami di Indonesia, hingga akhirnya mereka sudah mengerti, jadi tinggal dikonfirmasi saja. Mohon maaf Kak Afan dan kawan-kawan semua. Oke, Kak Hafiz, kita bisa muter ke sana atau enggak ya, Kak Hafiz ya? Mungkin teman-teman penasaran, bisa jalan kaki ke depan sana. Oke, sambil berjalan Kak Hafiz ini di sana, mungkin adik-adik persiapkan pertanyaan. Ini khusus dua orang pertanyaan. Nanti mungkin yang nunjuk duluan itu pertanyaan duluan. Nanti setelah sampai di paling ujung Kak Hafiznya, kita bisa bertanya langsung. Oke, udah ada langsung yang nunjuk nih. Oke, siapa ini? Dengan siapa ini? Musyafa Kamil. Silakan deh, Musyafa Kamil. Kak Hafiz, ini ada yang bertanya, kita bisa berhenti sebentar? Oh iya, Ustaz. Izin tanya nih. Siap. Tadi kan katanya kan orang Mesir kan sensitif sama kamera, itu kenapa ya alasannya? Sensitif sama kamera. Sebenarnya ini hanya masalah komunikasi saja. Terima kasih pertanyaannya sebelumnya. Hanya masalah komunikasi tentang kita kepada pihak keamanan yang ada di benteng ini. Karena bagaimanapun ini merupakan situs sejarah yang memang juga dikunjungi oleh turis-turis lainnya. Sehingga memang harus ada konfirmasi dulu. Dari awal kita kepada pihak keamanan menyampaikan kalau kita akan mengadakan acara. Kurang lebih hanya seperti itu saja sebenarnya. Tidak masalah keamanan yang menuduh kita yang tidak atau segala macam. Ala kulli hal hidup di Mesir itu bagus, enak selagi kita bisa ngomong, menyampaikan komunikasi kita, konfirmasi kita kepada orang Mesir. Karena kan mereka tidak berbahasa bahasa kita, maka kita perlu ada komunikasi bagus antara kita dan orang Mesirnya. Kurang lebih seperti itu jawabannya. Terima kasih.
Coba kameranya dikedepankan lagi itu, Ustadz Hafiz. Dikedepankan, oke. Oke, untuk pertanyaan kedua, dengan siapa ini pertanyaan kedua? Oh, ada Sultan Izzuddin. Dek, mau bertanya apa, Dek? Dek Sultan, silakan, Dek. Kalau nama Al-Azhar, nama Al-Azhar itu diambil dari nama apa? Oke, siap. Hafiz, itu Sultan. Mohon maaf, bisa diulang pertanyaannya? Kurang jelas. Kalau nama Al-Azhar itu diambil dari kata apa? Mohon maaf, yang bertanya barusan, mohon maaf Dinda, boleh diulang sekali lagi karena agak kurang jelas suaranya. Oh, kalau nama Al-Azhar itu diambil dari kata apa? Oh, baik. Nama Al-Azhar atau Universitas Al-Azhar yang kita kenal, universitas ini dibangun pada masa dinasti Al-Fatimiyah. Pada awalnya ada banyak pendapat ulama yang mengatakan asal muasal kata Al-Azhar ini, cuman yang paling jelas, paling tidak ada dua alasan. Salah satu alasan yang terkuat itu adalah bahwa kalimat Al-Azhar ini diambil dari intisab atau mengambil nama daripada anak Rasulullah SAW, Fatimah Az-Zahra. Maka alasan ini juga yang menjadikan dinasti Fatimiyah pada masa itu mengambil nama Al-Azhar sebagai nama universitas yang kita kenal sampai saat sekarang ini. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih, Bang Rahman. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih De Sultan, terima kasih Ustadz Hafiz. Udah kita juga di sini Ustadz yang ada di studio juga melihat dan menyaksikan, sangat ingin sekali. Itu tangannya, itu kameramennya, aduh ya Allah, udah pengen cepet-cepet selesai ya. Tenang, adik-adik masih penasaran pastinya. Terima kasih Kak Hafiz, terima kasih kameramen di sana. Sampai berjumpa nanti, mudah-mudahan teman-teman adik-adik kita ini bisa datang ke Benteng Solahuddin dan bisa melihat langsung. Bye. Assalamualaikum. Oke, terima kasih dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini adalah acara sebelum terakhir. Jadi kalau tadi sudah mendengarkan, menyimak semuanya, ada pertanyaan untuk hadiah-hadiah kita ini. Ada tumbler yang memang ini khusus buat adik-adik sekalian, tapi tidak semuanya bisa kami berikan kepada adik-adik yang nonton, yang ikut hadir juga. Hanya untuk 5 orang kaos, 2 orang tumbler, dan juga 1 buku untuk teman-teman kita bisa baca. Nah, ini adalah destinasi terakhir, adik-adik. Destinasi terakhir adalah destinasi di mana kakak-kakak kita sedang kuliah di Al-Azhar ini, ada sedang di piramid. Nah, kebetulan tuh sudah on kameranya. Di sana ada Ustadz Hazmi, ada Bang Hazmi di sana. Bang Hazmi sudah bisa mendengar? Bang Hazmi, mohon izin, itu kameranya, kan itu ada payung ya. Payungnya terlihat di kamera. Karena memang panas, kameranya mati. Oke. Kameranya bisa dihidupkan kembali. Silakan. Kameranya bisa di-on-kan kembali. Nah, teman-teman, adik-adikku sekalian, Kak Hazmi ini sudah standby di piramid. Pastinya penasaran ya. Pastinya penasaran. Insya Allah kita akan saksikan bersama-sama. Di sana ada piramid apa aja nanti akan dijelaskan. Terus ada apa aja, terus gimana, batunya beratnya berapa sih kan? Nanti bisa ditanyakan aja langsung. Terus apa nama piramidnya itu, dan dalamnya kayak gimana, bisa ditanyakan sama adik-adik ya. Silahkan Kak Hazmi.
Kak Azmi, suaranya. Halo. Kak Azmi, suaranya ada? Halo Kak Azmi. Kak Azmi, suaranya belum ada Kak Azmi. Mohon maaf ya adik-adik ya, di sana malum di Mesir nih. Di sana gurun pasir semuanya itu, lihat. Ini ada kawasan piramid ini, kebetulan masuknya pun kita pakai mobil dari piramid ke piramid yang kedua dan yang ketiga itu kebetulan jauh sekali. Ini sudah masuk ya. Kazmi, anginnya bisa dikondisikan anginnya di sana? Tidak bisa ya? Sudah. Bisa ditutup aja anginnya, Kak Kazmi. Ini udah berusaha ditutup, udah kedengeran? Oke, siap. Silakan Kazmi, lanjut. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulak, az-zambuli wal afulak, alhamdulillah wa syukrulak, hamdan tayyiba yanbaghi li jalalik wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala nabiyyina al-Mustafa fi mabda'i kulli amrin wa muntaha, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari menjelang siang yang bisa dilihat terik matahari berada di atas kepala saya ya. Dan pada kali ini alhamdulillah dewan-dewan guru semuanya yang tidak lupa saya muliakan dan saya cintai karena Allah, para asatid dan para kawan-kawan adik-adik siswa Al-Wildan 3 BSD yang dimuliakan oleh Allah dan saya cintai karena Allah. Alhamdulillah kita telah berada di piramid Giza ya namanya. Ini adalah komplek piramid Giza. Suara saya kedengaran? Suara saya bisa. Oh iya. Terima kasih. Aman. Alhamdulillah. Yang di belakang saya bisa dilihat di sana ada satu buah piramid dan di samping saya juga ada satu buah piramid yang luar biasa. Di sini totalnya di piramid Giza ini ada 6 piramid yang mana itu adalah ikon daripada Mesir itu sendiri. Nah, jadi kalau kita ingin ke Mesir atau kita berbicara tentang Mesir, membayangkan tentang Mesir, maka yang keluar di pikiran kita adalah piramida. Wah, itulah jadi landmark dari negara Mesir dan ikonnya itu sendiri. Dan pada pagi hari ini kita telah berada di komplek piramid Giza ya. Kenapa dinamakan piramid Giza? Karena piramid ini terletak di daerah Giza atau 45 menit dari kota Kairo. Nah, jadi kalau kita ke Mesir, piramid itu terletak di Giza, bukan ada di Kairo. Nah, jadi seperti itu. Dan ini di samping saya yang ada di sebelah kanan, bisa dilihat batu-batunya besar sekali ya. Ini adalah معلش ايوه ستوب كلوز معلش ايوه معلش ده برنامج لطلابنا في اندونيسيا عشان Baik, adik-adik sekalian, mohon maaf. Ini pun polisi juga, karena polisi kan udah dibilang tadi. Ini polisi ini sangat sensitif, padahal cuman sekedar kita acara video saja. نعرض على المدير ونشوف الرأي. وافق هيخليك تكمل، ما وافقش تمسح. في الوقت في رحلة عندنا. ماشي. Kak Hazmi, boleh saya ngobrol sama polisi itu sebentar sambil di videonya dinyalakan? Kak Hazmi, boleh saya ngobrol sama si polisi itu? Biar bisa dijelaskan. Kameranya bisa dibuka. Kameranya bisa dibuka itu? Apanya, Sir? Kameranya, karena ketutup kameranya. Assalamualaikum, Mudir. Udah? Oh, udah. Assalamualaikum. Ya, Mudir. Ya, Basha. Assalamualaikum. 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 Lau samah ya, Mudir. أنا عفان، أنا خريج أزهر. اصبر يا أحمد. يا أحمد، فين أحمد؟ يا اسمك إيه يا حضرتك يا سيد؟ يا سيد. يا باشا. حضرتك. لحظة. ماشي، حاضر. Assalamualaikum. لحظة.
Masya, hadir ya Basha. Hadir ya Basha. Adik-adik sekalian, semuanya ini kita ada di piramid, tempat pariwisata pun intel berkeliaran karena memang negara Mesir ini sangat berdekatan sekali dengan negara tetangga yang konflik. Di sana ada di sana itu langsung polisinya itu suruh jangan mengambil kamera kejauhan ke piramid aja. Kan nanti ke piramid aja lihatnya. Oke. Satu lagi ke piramidnya Kak, boleh digeser ke piramid yang Khufu yang pertama itu. Baik teman-teman, itu perdebatan ini natural sekali adik-adik ya. Ini ada polisi ngomongnya bahasa Mesir dan di piramid adalah tempat memang pariwisata, harusnya boleh mengambil agar bisa dipromosikan ke seluruh dunia. Walaupun piramid sudah terkenal, tapi memang piramid sendiri adalah yang tadi yang saya sebutkan, yang kakak sebutkan, Mesir itu negara terkolot di dunia. Tahu terkolot nggak? Negara tertua itu dunia. Negara umum dunia. Insya Allah, mudah-mudahan teman-teman ini jadi pengalaman terbaik kita. Jadi Kak Afan boleh sedikit tentang Mesir. Bisa dimatikan aja dulu, nggak apa-apa. Oke, itu polisinya lagi diserbu. Jadi ini beneran konfliknya terasa ya adik-adik ya, seperti di Giza. Jadi Giza ini di pusat kota Kairo juga adik-adik. Terus perbatasan Mesir ini, Mesir juga disebut dengan bahasa perbatasan. Jadi Mesir perbatasannya dengan Libya, dengan Sudan, dengan Palestina, dengan Jordan, dengan Arab Saudi. Mesir di tengah-tengahnya. Jadi mohon maklum sekali karena di Mesir adalah negara tertua di dunia. Jadi banyak sekali para nabi yang menginjak negara Mesir ini. Dari mulai nabi terkuat. Siapa yang tahu nabi terkuat? Ada yang tahu adik-adik? Nabi terkuat Nabi Musa. Nabi Musa tinggalnya di mana? Di Mesir. Nabi yang paling ganteng. Siapa nabi yang paling ganteng? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adanya di mana? Di Mesir juga. Terus juga ada manusia yang paling hina, yang paling kafir, yang paling pokoknya yang paling jahat. Siapa itu? Fir'aun. Adanya di mana? Di Mesir. Dan tadi adalah piramida itu kuburannya Fir'aun. Di dalam itu ada terowongan kecil, adik-adik. Di dalam itu ada terowongan kecil. Dan di dalam piramid itu ada suatu lorong besar tempat untuk tidurnya Fir'aun. Terus juga adik-adik tahu siapa manusia yang paling pelit di dunia? Ada yang tahu yang paling pelit di dunia? Korun. Adik-adik tahu tentang Korun? Korun itu lahir di Mesir juga. Adanya di Mesir, di daerah Fayum atau disebut dengan Al-Fiyaum. Jadi kampung tertua di Mesir itu namanya Fayum. Di sana ada air terjun, di sana ada danau Korun, di sana juga ada istana Korun. Jadi sungguh luar biasa sejarah-sejarah. Adik-adik yang pengen tahu tentang sejarah banyak, silahkan bisa jalan-jalan langsung ke Mesir, bisa langsung datang ke sana, ketemu dengan keajaiban-keajaiban dunia di sana. Ada Sungai Nil, sungai terpanjang di dunia. Terus ada juga piramida, ada Sphinx, terus ada lagi Gunung Sinai. Adik-adik tahu dalil Quran dari Gunung Sinai ini? Wattini wazzaitun watturi sinin. Nah, Allah pun berjanji dan demi Gunung Sinai.
demi Gunung Sinai ini masuk ke Al-Quran. Jadi, Masya Allah sekali adik-adik, bahwa negara Mesir ini adalah negara yang tertua di dunia. Makanya disebut dengan Ummu Dunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita coba sapa lagi ya adik-adik ya. Kita coba sapa sama kakak yang ada di piramid ini. Mudah-mudahan sudah tidak berdebat. Coba ya, Kak Hazmi masih bisa mendengar atau tidak Kak Hazmi? Takutnya adik-adik Kak Hazmi di sana ditangkap sama polisinya takutnya ini dan dibawa sama kameramennya. Tapi mudah-mudahan tidak ditangkap ya. Kak Hazmi ini di sana. Kemarin juga kita sudah bikin video, sudah gladi kotor juga di piramid, tapi tidak apa-apa. Dan ternyata kemarin Ustadz di sini, Ustadz Alwilan pengen melihat batu piramid lebih dekat. Dan ternyata seperti itu. Alhamdulillah. Oke, adik-adik, coba kita sapa lagi ya, sekali lagi ya. Kak Hazmi sudah bisa on atau belum? Oh, sudah tidak ada ya. Oke. Karena sudah tidak ada di sini, yang Salahuddin masih ada atau tidak ya di sini ya? Kak Hafiz masih ada di sini kah? Ustaz. Masih Ustaz. Kak Hafiz, boleh on lagi kameranya Kak Hafiz? Boleh Kak Hafiz on lagi kameranya ada? Oke, Kak Hafiz. Kak Hafiz, sekalian nanti ini adik-adik pengen bertanya tentang piramid, nggak apa-apa ya Kak Hafiz ya? Oke. Bisa ya Kak Hafiz? Kameranya belum on ya Kak Hafiz ya? Siap. Sudah ada ya? Sudah on ya? Sudah. Oke Kak Hafiz. Kak Hafiz di sini aja ya, berdiri ya, biar tidak ditangkap polisi nantinya. Oke, jadi di berdiri sini aja. aman, di sini aman. Aman ya, aman. Konfirmasi ke Oke, pihak keamanan. silakan adik-adik mau bertanya tentang piramid juga adik-adik boleh. Mau bertanya tentang Mesir, mau bertanya tentang Al-Azhar, mau bertanya tentang kampus dan Masjid Al-Azhar juga boleh. Karena kebetulan Kak Hafiz ini juga sedang S2 di Kairo. Silakan adik-adik yang mau bertanya angkat tangannya. Oh, itu sudah ada. Siapa itu yang pertama bertanya? Dea ya? Oh, Fisabil Aska. Silakan Fisabil Ade. Di kampus Al-Azhar dari hari apa sampai hari apa? Sama dari pukul berapa sampai pukul berapa belajarnya, Sat? Baik, terima kasih pertanyaannya. Oke, silakan. Oke, mohon izin Ustaz Afan menjawab. Di Al-Azhar proses belajar mengajar itu sebenarnya tergantung ke fakultas masing-masing. Cuman biasanya proses belajar mengajar di Al-Azhar itu dalam seminggu itu ada hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Nah, ini biasanya kadang ada, kadang tidak, kembali ke fakultas masing-masing. Kemudian hari Sabtu dan hari Ahad. Maka yang libur pasti itu adalah di hari Jumat. Kalau kita biasanya di hari Ahad, libur pekanan kita, tapi di Mesir libur pekannya itu adalah di hari Jumat. Kemudian jam belajarnya lagi-lagi itu kembali ke kebijakan fakultas masing-masing. Cuman biasanya yang sering didapati oleh kawan-kawan mahasiswa Al-Azhar itu proses belajar mengajar dimulai dari jam 9 pagi dan sampai jam 3 sore biasanya. Yang mana dalam sehari itu mata kuliah yang diajarkan bisa 3 atau 4 mata kuliah paling banyak. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih Kak Hafiz. Silakan ada lagi yang bertanya. Ini siapa ini? Ini. Oke, Adik Salman silakan. Aku pengen nanya berkaitan dengan yang tes masuk.
itu yang tes masuknya itu sudah termasuk sama beasiswanya atau belum, Kak? Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk beasiswa yang diberikan oleh pemerintah atau oleh Al-Azhar karena sebenarnya jalur masuk ke Al-Azhar sekarang ini ada 2 jalur utama. Yang pertama yaitu lewat jalur Kementerian Agama, yang mana mengikuti ujian nanti di Kementerian Agama, dan yang kedua itu ada namanya jalur Pusiba. Pusiba ini adalah cabang markas bahasa Al-Azhar yang ada di Indonesia. Nah, untuk terkait beasiswa, maka juga ada beberapa jalur untuk jalur beasiswa ini. Nah, beasiswa pertama itu memang beasiswa yang diberikan oleh pihak Al-Azhar ke Kementerian Agama. Nah, beasiswa ini biasanya hanya diberikan kuotanya sebanyak 10 orang saja. Maka ketika mengikuti tes di Kementerian Agama, 10 orang teratas dengan nilai tertinggi, mereka lah yang mendapatkan beasiswa, diberangkatkan dari Indonesia, kemudian sampai di Mesir, tinggal di asrama mahasiswa. Ini jalur pertama. Ada juga jalur kedua, yaitu jalur beasiswa yang diberikan oleh pihak Al-Azhar ke Kedubes Mesir yang ada di Jakarta. Nah, cuman karena beasiswa ini sifatnya tidak resmi pemerintah, artinya hanya bersifat Halo, Kak Hafiz, suaranya hilang ya? Kameranya hilang, tidak ditangkap polisi kan, Kak Hafiz? Kak Hafiz, suaranya hilang, Kak Hafiz. Oke, mohon maaf. Tadi agak ada masalah di HP, bukan karena polisi atau karena keamanan. Kita ditangkap lagi, Kak Hafiz. Tim kita habis di sana nanti. Silakan, Kak Hafiz. Dilanjutkan. Udah. Videonya dan suara udah jelas, kawan-kawan ya? Videonya masih belum gerak, Kak Hafiz. Oh, gitu. Oke, mungkin karena koneksi dari video, cuman karena suaranya jelas, kita lanjutkan pertanyaan tadi, jawaban tadi. Silakan, Kak Hafiz. Jalur kedua, beasiswa yang diberikan oleh Al-Azhar itu kepada jalur kedubes, karena ini sifatnya pribadi, maka hanya segelintir orang saja yang mengetahui informasi tentang beasiswa ini. Jalur ketiga itu beasiswa khusus yang memang diberikan oleh pihak Al-Azhar ke Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Nah, inilah beberapa kuota beasiswa yang diberikan oleh Al-Azhar kepada calon-calon mahasiswa Indonesia yang akan melanjutkan studinya di Al-Azhar. Jadi intinya bagi kawan-kawan yang ingin melanjutkan di Al-Azhar, supaya dapat beasiswa resmi dari pihak Al-Azhar itu sendiri ke Kementerian Agama, maka mesti belajar lebih sungguh-sungguh supaya mendapatkan nilai 10 teratas. Kalaupun, dan ada yang mesti kita pahami, pada dasarnya Al-Azhar itu memberikan beasiswa kepada seluruh mahasiswanya. Beasiswa yang kakak maksudkan tadi itu adalah beasiswa tentang uang belanja per bulannya. Adapun beasiswa untuk kuliah, maka itu memang diberikan secara cuma-cuma oleh Al-Azhar kepada seluruh mahasiswa yang terdaftar di Al-Azhar. Maka kita tidak dikenakan biaya semester atau biaya uang kuliah lainnya. Yang hanya kita butuhkan itu paling hanya biaya untuk membeli buku-buku kuliah, perkuliahan saja. Di luar daripada itu, maka Al-Azhar memberikan gratis atau free kepada semua mahasiswanya. Dan juga perlu kita ketahui, meskipun kita mungkin tidak mendapatkan beasiswa di 10 pertama tadi dari Indonesia, tetapi sesampainya kita di Mesir, ada puluhan lembaga beasiswa yang memberikan beasiswa kepada pelajar-pelajar yang berprestasi, sehingga kita bisa mengajukan proposal beasiswa ini dan kita bisa mendapatkan beasiswa dari lembaga-lembaga tersebut. Di antaranya adalah lembaga zakat yang dimiliki oleh pemerintah Kuwait yang memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa yang terdaftar di Universitas Al-Azhar. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Hafiz. Kak Hafiz jangan dulu keluar ya. Di sana ada Kak Rizky. Kak Rizky masih on nggak di sana, Kak Rizky yang di kampus Al-Azhar?
Ya, saya masih on, Kak Afan, Bang Afan. Siap. Kak Rizky, nanti sama Kak Hafiz, kita butuh 2 pertanyaan ya. 2 pertanyaan, dari Kak Hafiz 2 pertanyaan, dari Kak Rizky 2 pertanyaan untuk adik-adik kita yang mendapatkan door prize. Jadi 2 pertanyaan. Di sana Kak Mukhtar masih on atau tidak ya? Masih. Oke, silakan Kak Mukhtar. Nanti 2 pertanyaan disiapkan untuk adik-adik kita ya, agar bisa mendapatkan door prize. Baik. Oke, sekarang dari Kak Hafiz dulu deh. 2 pertanyaan dari Kak Hafiz untuk adik-adik. Karena ada yang pertama kita kasih kaos terlebih dahulu. Nanti yang lebih duluan ngacungkan tangannya itu yang bisa menjawab. Silakan Kak Hafiz untuk 2 orang pertama yang akan mendapatkan 1 buah kaos masing-masing 1. Silakan Kak Hafiz pertanyaannya. Terima kasih Kak Afan. Baik, pertanyaan pertama untuk adik-adik semua. Insya Allah mudah bagi yang tadi memperhatikan dari awal sampai akhir, pasti bisa menjawabnya. Pertanyaannya, nama Al-Azhar itu diambil dari apa? Silakan, itu ada yang lebih dulu itu, Ustadz. Oh, Fisabil Aska. Untuk Fisabil Aska, silakan untuk menjawab. Betul atau tidak, Kak Hafiz? Dari anaknya Rasul, Ustaz. Ya enggak? Siapa itu namanya? Anaknya Rasul yang bernama? Apa sih? Ayo, sedikit lagi, ayo. Fisabil. Cluenya anak perempuan Rasulullah. Aisyah. Salah kan? Oke, 5, 4, 3. Azhar. Ya? Azhar. Azhar. Gimana Kak Hafiz? Betul atau enggak Kak Hafiz? Jawabannya Azhar. Iya. Mohon maaf. Ya, belum beruntung. Sambil silakan. Yang ada mau jawab itu siapa lagi, Ustadz? Siapa? Muhammad Rafif. Silakan Muhammad Rafif. Dari anak Rasulullah yang bernama Fatimah Az-Zahra. Oke, selamat kepada adik Rafif yang sudah menjawab dengan benar. Akar atau asal kata Al-Azhar yang menjadi universitas yang kita ketahui sekarang. Lanjutkan. Oke, soal lagi kedua. Kak Hafiz. Satu lagi. Oke, tinggal satu soal lagi. Soal kedua. Sekarang kita sedang berada di sebuah situs sejarah yang dikunjungi oleh ribuan turis per tahunnya, yang menjadi saksi bagaimana berjayanya Islam pada masa itu, yang menjadi saksi bagaimana gagahnya Islam di mata kawan dan di mata lawan. Pertanyaannya, apakah nama situs sejarah yang sedang adik-adik lihat sekarang? Oke, siapa? Gifari Aufa. Silahkan Gifari Aufa. Ya. Nyalakan kameranya Gifari. Oke. Diulangi Kak Hafiz pertanyaannya. Oke, pertanyaannya, apakah nama situs sejarah yang kakak sedang berada di atasnya sekarang ini? Universitas Al-Azhar. Gimana Kak Mohon Hafiz? maaf. Siapa namanya? Salah, mohon maaf. Kurang tepat. Gifari, silakan. di lain kesempatan insya Allah. Oke, ada yang lain? Siapa lagi? Ustaz? Akbar? Akhtar Fayyad, silahkan. Akhtar Fayyad.
Silakan boleh menjawab di oke. Benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Betul Oke, sekali. selamat kami ucapkan kepada adik Fayat sudah menjawab dengan benar Fayat, pertanyaan yang satu kedua. buah kaos sama satu lagi tadi siapa? Rafif. Oke, terima kasih Kak Hafiz. Sekarang kita kembali ke Kak Rizky. Silakan Kak Rizky, 2 pertanyaan. 1 pertanyaannya dapat tumbler, 1 pertanyaannya lagi dapat kaos. Oke, terima kasih Bang Afan waktunya. Sekarang Abang akan kasih pertanyaan yang tadi fokus dengan penjelasan tentang Al-Azhar di Distrik 6, insya Allah akan sangat mudah menjawabnya. Pertanyaan pertama adalah, coba sebutkan 2 nama fakultas, atau 1 juga nggak apa-apa, yang ada di kampus Al-Azhar di Distrik 6. 1 nama fakultas yang ada di Distrik 6 atau di Hai Sadis. 1 nama fakultas. Silakan. Siapa yang nunjuk duluan ini, Ustaz? Fatir Firdaus. Silakan Fatir Firdaus. Dakwah sama kedokteran. Ya, betul sekali jawabannya, betul sekali Kak Afan. Gimana? Betul sekali. Luar biasa jawabannya, berarti ini Fatur tadi sangat fokus. 1 buah tumbler dari Avantur. Ini kebetulan juga ada suhunya. Di sini juga ada suhunya. Jadi kelihatan berapa panas di dalamnya. Oke, dicatat ya Ustadz ya di sini. Oke, 1 lagi. Kak Rizky, untuk 1 buah kaos. Sekarang 1 buah kaos. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah syarat-syarat untuk teman-teman yang mau masuk Al-Azhar Mesir dari Indonesia? Tadi Kakak udah menyebutkan beberapa persiapan, hal-hal yang harus disiapkan untuk masuk Al-Azhar apa aja? Ada ini, ada ini, ada ini. Silakan teman-teman yang bisa dijawab, angkat tangannya. Silakan, siapa yang lebih dulu? Gifari Aufa. Silakan Gifari Aufa. 1 buah kaos, kameranya boleh dinyalakan? Ya, Ustaz. Silakan Gifari. Sebutkan. Tadi itu yang harus disiapkan itu hafalan Al-Quran sama bahasa Arabnya. Gimana Kak Rizky? Ya, jawabannya betul sekali Kak Afan. Ini sangat fokus. Kayaknya adik kita bakalan ke Azhar juga ini karena sangat fokus mendengarkannya berarti. Amin. Amin. 1 buah kaos ya buat Gifari Aufa. Silakan. Oke, terima kasih udah 2. Di sana kita ketemu lagi Kak Mukhtar. Kak Mukhtar sudah on. Kak Mukhtar, silakan Kak Mukhtar. Oke, sebentar Kak Mukhtar, insya Allah sebentar lagi. Kak Mukhtar sudah ada di sana. Oke, Kak Mukhtar, itu sudah on kameranya Kak Mukhtar. Tolong di-shoot ke depan. Kak Mukhtar, di-shoot ke depan, di sana boleh. Oke. Siap Kak Mukhtar. Suaranya. Halo. Sudah terdengar? Halo. Oke, Kak Mukhtar sudah ada. Kak Mukhtar, 2 pertanyaan ya buat adik-adik. Nanti sisanya dari ustadz-ustadz yang ada di sini. Silahkan Ustadz Mukhtar, ada 1 kaos sama. Silakan terlebih dahulu Kak Mukhtar. Boleh. Pertanyaannya mudah saja. Ini banyak disebut tadi. Pertanyaan pertama, pada dinasti apakah Al-Azhar didirikan? Silakan yang siapa tuh yang duluan angkat tangannya tuh? Muhammad Haikal, silakan Muhammad Haikal.